Benar, kita di sini dudukan mencari solusi supaya adik kita jangan dikorbankan dengan konflik. Kalau kita mencari benang merah untuk mencari menjatuhkan, saya kira itu bingung solusi bagaimana sehingga kami sampaikan kepada pemerintah dan kami baru bisa memberikan pelayanan sejak bulan 3, kemudian ada keluar pengumuman di bulan 4. Kemudian benar, kita di sini dudukan mencari solusi supaya adik kita jangan dikorbankan dengan konflik. Kalau kita mencari benang merah untuk mencari menjatuhkan, saya kira itu bingung solusi bagaimana sehingga kami sampaikan kepada pemerintah dan kami baru bisa memberikan pelayanan sejak bulan 3, kemudian ada keluar pengumuman di bulan 4, kemudian benar, kita di sini dudukan mencari solusi supaya adik kita jangan dikorbankan dengan konflik. Kalau kita mencari benang merah untuk mencari menjatuhkan, saya kira itu bingung solusi bagaimana sehingga kami sampaikan kepada pemerintah dan kami baru bisa memberikan pelayanan sejak bulan 3, kemudian ada keluar pengumuman di bulan 4, kemudian benar, kita di sini dudukan mencari solusi supaya adik kita jangan dikorbankan dengan konflik. Kalau kita mencari benang merah untuk mencari menjatuhkan, saya kira itu bingung solusi bagaimana sehingga kami sampaikan kepada pemerintah dan kami baru bisa memberikan pelayanan sejak bulan 3, kemudian ada keluar pengumuman di bulan 4, kemudian hasil rapat yang DPR tadi ini, DPR dalam hal ini Komisi 4 merekomendasikan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BKD dan Dirut Rumah Sakit Optiko untuk bertemu dengan Sekda, dalam hal ini ketua daripada perekrutan P1 P2 ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kami sudah mendorong untuk mereka komunikasi antara panitia ini yang 39 orang. Dalam hal ini ketuanya Pak Sekda sendiri, Pak Asrundio. Jadi mereka akan melaporkan hasil RDP kami ini. Nah, setelah itu kami juga dari pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang Komisi 4 akan melapor kepada pimpinan kami untuk bagaimana selanjutnya kami menyikapi permasalahan P2 ini untuk segera di SK-kan. Karena ini tidak ada sebenarnya tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa ada solusinya. Kita ini makanya ada RDP untuk mencari solusi yang sangat bagus dan sangat tepat untuk para adik kita yang lulus di P2 ini. Tolong doakan supaya secepatnya permasalahan ini untuk bisa lulus di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Pak Sekda sendiri dan BKD untuk membikinkan SK sesegera mungkin, SK tenaga honorer. Bu, yang 3 miliar tadi tenaga sudah tidak diperbolehkan karena memang ada lahir Undang-Undang Nomor 20 yang sudah tidak membolehkan lagi ya. Tidak membolehkan ada namanya tenaga. Tapi mereka ini kan sebelum lahir undang-undang baru. Yang baru. Kan mereka dinyatakan lulus di situ Februari ya, April. Bulan 4 2023. Nah, sementara lahir Undang-Undang Nomor 20 ini diundangkan di tanggal 31 Oktober 2023. Bu, jadi tadi kalau kita dengarkan statementnya Kepala BKD itu juga rancu ya, karena kan tidak seharusnya terkatung-katung nasibnya ratusan orang seperti ini dengan mengkait-kaitkan perundangan ini ya yang lahir di bulan Oktober ya. Jadi ini kita akan menarik benang merah karena ini juga ada permasalahan terkait dengan internal mereka. Kemarin kan yang kita tahu pasca perekrutan P2 ini yang menjadi korbannya adalah Pak Dirut yang lama, Pak Dr. Sarip.
waktu itu kami ada membicarakan masalah P2 ini, tiba-tiba pergantian Indonesia saat ini. Dan itu adalah masalah internal mereka. Nah, tentunya masalah internal mereka kami tidak punya ranah di BPN. Bu, tidak ditanyakan atau tidak diulik Kak Bu, kenapa kelulusan itu bulan 4? P1 sudah. P2 tadi sempat tidak diakui dari Itu diakui. kontradiksi pas Iya. keduanya sudah diakui itu gimana? Iya, makanya kan saya udah bilang tadi, Ibu jangan rancu kontradiksi pernyataan awal dengan sekarang. Ibu tidak mengenal, tapi artinya setelah kita mendengarkan penjelasannya, dia mengetahui bahwa itu akun ini yang mengeluarkan ini, terus staf-stafnya yang dia tunjuk tadi kiri kanannya, kan itu satu pembandara bahwa dia tahu. Iya. Bu, kemarin kalau DPR sendiri untuk penganggaran honor dari para tenaga P1, P2, P3 ini Sudah dianggarkan. Iya, Sudah maksudnya dianggarkan di perubahan. Berarti Kurang lebih 3M, 3 September, miliar. Oktober berarti kemarin. Iya, perubahan itu di bulan Nilainya 9. sekitar berapa Bang nilainya itu? Kurang lebih 3M, 3 miliar. Itu untuk- 3M 300 atau sekian. Itu untuk berapa tenaga kesehatan? P1 dengan yang 600 orang. Totalnya total berapa? 600. 600 P1, P2. Iya, P1, P2, P3. 600 ya. Iya. Kalau pengakuan dari rumah sakit kebutuhan untuk tenaga perawat itu total semua untuk bisa beroperasi itu berapa? Ya itu saya bilang 1 pasien 3 yang tangani. Itu sudah sip-sipan. Kalikan itulah. Ya. Nah, Bu, kalau tenaga nakes. ya ini di luar isu yang ini lagi, minggu atau 1 bulan setelah kelulusan itu dikeluarkan SK. Kenapa harus menunggu sampai berlarut-larut begini? Harus ada jangka waktu. Iya, kenapa terlalu lama? Ini kan akhirnya mereka menjadikan alasan yang peraturan baru ini toh yang tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Jadi begini, pasca perekrutan P1 dan P2, P1 sudah diambil SKK, P2 belum. Kami sudah sering menyampaikan secara lisan maupun dalam bentuk rapat-rapat di DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Kan saya sudah utarakan tadi sama Pak Ibu BKD, apa dia lupa bahwa ada kontradiksi dari pernyataan beliau bahwa P2 ini tidak dikenal. Nah sementara P2 ini sudah jelas-jelas diumumkan di akun masing-masing, sudah dikeluarkan diumumkan oleh akun dari BKD. Kalau yang P1 sendiri tuh Bu, kemarin rekrutmennya di BKD juga. Iya, maksudnya kapan Bu mereka perekrutmen P1? Dia kan berjalan hampir bersamaan kan mereka. Kan ini bulan 4. P1 itu bulan 3 atau bulan 2? Pokoknya hampir bersamaan. Jadi P2 dulu, jadi P2 P1 dulu. P1 dulu. Kan prioritas 1 ini P1. Ini P1 istilahnya prioritas 1 dan prioritas 2 dan prioritas 3. Kan ada 3 kali ini pertahapan. Bahwa pertama itu P1 direkrut masih dibutuhkan lagi karena ini rumah sakit besar. Kami dikatakan di situ 1 pasien 3 yang akan menangani baik itu nakes maupun untuk menjalankan roda administrasi maupun dalam hal perkusihan, perkusiboi, resepsionis, semua itu sudah tercakup di dalamnya situ. Jadi kemarin masih dianggap kurang, akhirnya dilahirkan P2. P2 diambil dari hasil dari P1 itu yang tidak lulus. Dia kan diluluskan setelah lihat passing grade-nya. Nah, setelah lagi kurang lagi harusnya 600 setelah dihitung-hitung dengan beban kerja yang akan diemban di rumah sakit Oputai itu jantung ini, akhirnya ditambah lagi jadi menjadi 600 dari P1, P2, P3 itu semua 600. Dan hanya P2 yang kalau kita lihat kondisi di rumah sakit juga memang fasilitas ini kan fasilitas masih dibenahi Bu, tapi ini pengumumannya bahwa sudah menerima pasien kan rawat jalan gitu, tapi kita lihat secara fasilitas kemudian apa sih papan informasi itu belum, apotek juga belum tersedia. Nah itu bagaimana Bu kalau menurut Pak? Maksudku ini jangan sampai gola-gola manis dari pejabat begitu Bu. Jadi ini kami dari Komisi 4, kami pernah kunjungan lapangan namanya. Kami sudah melihat kondisinya pada waktu itu, kami ditunjukkan baik itu peralatan-peralatan untuk menunjang rumah sakit itu maupun gedung-gedungnya yang mana yang harus dioperasikan dulu dan mana yang belum dioperasikan. Jadi tadi juga sudah jelaskan IGD sudah dioperasikan dengan
apa ya tadi IGD sama apa tadi itu yang sudah dioperasikan. Poliklinik. Poliklinik dia sudah dioperasikan. Nah, permasalahannya itu kami belum lagi disidak karena kan masih sibuk menghadapi masing-masing. Alhamdulillah ada informasi dari AGD, kami akan ke sana juga karena penjelasan kemarin itu bulan 6 ada peresmian, tapi sampai sekarang kita belum dengar Ada lagi soft launching kemarin. Minggu lalu baru lagi soft launching dengan pengumuman bahwa masyarakat sudah boleh datang berobat, rawat jalan dan poliklinik yang sudah beroperasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.